Kisah dimulai di sebuah kota korup yang tak pernah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Saking tak memperhatikannya membuat kehidupan yang jomplang antara rakyat dan pejabat. Akibat hal itu muncullah seorang pendekar tangguh berjuluk Kera Besi yang menjadi pahlawan di kota itu. Layaknya seorang Robin Hood, Kera Besi selalu meresahkan para pejabat karena mencuri harta mereka dan membagikannya kepada para rakyat. Hingga di suatu malam, pendekar Kera Besi bersiap kembali untuk melakukan aksinya. Namun, sang wali kota yang bernama Cheng yang mengetahui akan kedatangan pendekar Kera Besi sudah menyiapkan para biksu untuk melawannya. Tak hanya itu, ia juga sudah mempersiapkan para prajurit untuk menjaga hartanya sementara ia sendiri bersembunyi di balik selimut bersama istri-istrinya. Tak lama kemudian, pendekar Kera Besi datang lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan akhirnya, meski terkena sebuah perangkap, pendekar Kera Besi berhasil meloloskan diri. Pejabat Cheng yang merasa sudah aman kemudian mengeluarkan hartanya yang ia sembunyikan. Yang tanpa ia sadari, Kera Besi yang dianggap sudah pergi menyamar sebagai prajurit dan berhasil merebut harta itu lalu pergi. Keesokan harinya diperlihatkan sebuah klinik yang ramai didatangi oleh banyak pasien. Klinik tersebut adalah milik seorang dokter yang bernama Dr. Yang. Dalam operasionalnya, Dr. Yang dibantu oleh seorang asisten cantik yang bernama Nona Orchid. Di sana, mereka menggratiskan orang miskin dan meminta bayaran tinggi untuk pengobatan orang kaya. Di malam harinya, pendekar Kera Besi kembali melakukan aksi heroiknya. Ia membagikan harta para pejabat yang sudah ia curi kepada rakyat miskin. Setelah membagikan harta itu, Kera Besi bertemu dengan seseorang yang berpenampilan serupa dengannya. Di sini terkuaklah fakta bahwa orang itu adalah Nona Orchid, sementara pendekar Kera Besi ternyata adalah Dr. Yang. Keesokan harinya di kediaman pejabat Cheng, ia terlihat sedang makan bersama para istrinya. Di saat itu datanglah seorang prajurit yang membawa sebuah surat yang mengabarkan bahwa penyidik dari kekaisaran akan berkunjung ke kota itu. Karena itu, pejabat Cheng yang tak mau keburukannya terbongkar menyuruh para prajurit untuk menangkap siapa saja yang dianggap sebagai pendekar Kera Besi. Kemudian, para prajurit pun menangkap orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Kera Besi. Bahkan, seorang bapak-bapak yang sedang nongkrong di warung kopi juga ikut ditangkap karena menggaruk kepalanya seperti kera. Di saat para prajurit sibuk menangkap orang-orang, tibalah dua orang baru di kota itu yang berasal dari kota Fusan yang merupakan pasangan ayah dan anak yang sedang mencari obat-obatan. Ayahnya bernama Wong Keiying, sementara anaknya bernama Wong Feihung. Siapakah mereka? Wong Keiying merupakan seorang tabib sekaligus ahli kungfu yang berasal dari kota Fusan. Yang karena kehebatan kungfunya, ia termasuk ke dalam 10 macan kanton. Wong Keiying merupakan murid langsung dari master kungfu Hungga yang bernama Luk Ah Choi. Yang seperti kita bahas di film sebelumnya, Luk Ah Choi adalah murid dari Hung Hei Kun. Sejak Wong Feihung berusia 5 tahun, Wong Keiying sudah mengajarinya berbagai jurus kungfu. Yang tentunya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Wong Feihung sangat hebat dalam kungfunya. Selain mewariskan kungfu, Wong Keiying juga mewariskan klinik kesehatan yang bernama Po Chilam.
yang merupakan klinik kesehatan milik keluarga Wong yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sedikit informasi, jika kita mencari foto Wong Pei Hung di Google misalnya, kita akan melihat foto ini. Nah, sebenarnya lelaki yang ada dalam foto ini bukanlah Wong Pei Hung. Akan tetapi, lelaki ini adalah anak keempat Wong Pei Hung yang bernama Wong Hon Hei. Sementara foto asli dari Wong Pei Hung adalah foto yang ini, yang ditemukan kembali oleh muridnya yang bernama Kwong Kei Tim pada tahun 2005. Kembali pada cerita, ketika Wong Kei Ying dan Wong Pei Hung baru saja tiba, mereka langsung terlibat masalah dengan para pencuri. Akhirnya, pertarungan antara Wong Kei Ying dan para pencuri pun tak bisa dihindarkan. Karena pertarungan itu, Wong Kei Ying dan anaknya ditangkap oleh para prajurit karena dianggap sebagai kera besi. Kemudian, Wong Kei Ying dan anaknya beserta orang-orang yang dianggap kera besi dibawa ke hadapan pejabat Cheng. Di sana, pejabat Cheng memaksa salah satu di antara mereka untuk mengaku sebagai kera besi. Ia lalu mengatakan kalau tak ada yang mau mengaku, maka mereka semua akan dikenai denda yang sangat besar. Mendengar pernyataan itu, Wong Kei Ying nampak keheranan, namun tiba-tiba pejabat Cheng secara sepihak menetapkan Wong Kei Ying sebagai kera besi. Ia pun akhirnya ditangkap dan akan dihukum beserta Wong Pei Hung. Di saat itulah pendekar kera besi muncul dan langsung menyerang tempat itu. Setelah pendekar kera besi yang asli kabur, Wong Kei Ying dan yang lainnya tetap tak dibebaskan oleh pejabat Cheng. Wong Kei Ying lalu protes, namun pejabat Cheng tak mau mendengar dan malah memerintahkannya untuk menangkap kera besi dalam 7 hari. Ia juga mengatakan semua orang akan ia bebaskan kecuali Wong Pei Hung yang tetap akan ia tahan sebagai jaminan. Mendengar itu, Wong Kei Ying pun dengan terpaksa menyanggupinya. Kabar mengenai Wong Kei Ying yang ditugaskan menangkap kera besi menyebar dengan sangat cepat, yang membuatnya sangat kelaparan karena para pedagang tak mau menjual makanan kepadanya. Karena ia sudah dianggap sebagai pengkhianat karena berani melawan pahlawan rakyat yang tak lain adalah kera besi. Karena tak ada yang mau menjual makanan kepadanya, Wong Kei Ying pun terpaksa memungut makanan yang jatuh di depannya. Namun, ketika Wong Kei Ying akan memakannya, tiba-tiba Nona Orchid datang dan langsung melarangnya. Kemudian, Nona Orchid yang kasihan melihat Wong Kei Ying langsung mengajaknya masuk ke dalam klinik untuk makan bersama. Singkat cerita, di dalam klinik, Wong Kei Ying makan bersama dengan Nona Orchid dan juga Dr. Yang. Melihat ekspresi kekhawatiran Wong Kei Ying, mereka pun menanyakan soal kekhawatirannya. Wong Kei Ying lalu menjelaskan kalau ia khawatir pada anaknya yang ditahan oleh pejabat Cheng tempo hari. Ia juga mengatakan kalau anaknya hanya bisa dibebaskan jika ia berhasil menangkap kera besi. Mendengar itu, Dr. Yang dan Nona Orchid pun memiliki niatan untuk menyelamatkan anak Wong Kei Ying. Di sini, Wong Kei Ying sama sekali tak tahu kalau orang yang sedang mengobrol dengannya adalah pendekar kera besi. Singkat cerita, malam harinya Wong Kei Ying yang sedang memantau keberadaan kera besi bertemu dengan kepala prajurit yang baik yang bernama Fox. Fox selalu mengajaknya untuk makan bersama di atas genteng. Saat mereka sedang makan, Fox mengatakan kalau ia sebenarnya tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pejabat Cheng.
Ia juga mengatakan akan membantu mengeluarkan Wong Fei Hung meskipun Wong Keiying tak berhasil menangkap kera besi. Di saat itulah mereka melihat 4 orang misterius yang berpenampilan seperti pendekar kera besi. Mereka pun lalu mengejar dan mencoba menangkap ke-4 orang yang dicurigai sebagai kera besi itu. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah semuanya dikalahkan, Wong Keiying pun sadar bahwa musuh yang barusan ia hadapi adalah murid Shaolin. Dan benar saja mereka adalah biksu mesum jahat yang di awal film tadi bertarung dengan kera besi. Keesokan harinya, sesuai ucapannya semalam, Fox yang mengetahui Wong Fei Hung sakit mengundang Dr. Yang dan Nona Orchid untuk memeriksanya di penjara. Dr. Yang sedari awal juga ingin membantu langsung mengatakan kalau Wong Fei Hung harus dirawat di kliniknya. Akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan Wong Fei Hung dari penjara. Di dalam klinik, Wong Fei Hung langsung diobati oleh Dr. Yang dan Nona Orchid. Setelah mengobati Wong Fei Hung, Nona Orchid tiba-tiba teringat masa lalunya. Ternyata Nona Orchid dulunya adalah seorang wanita malam. Ia datang ke klinik Dr. Yang saat akan melahirkan, namun sayangnya bayinya tak selamat. Tak lama setelah itu, ia didatangi para pria dan dipaksa untuk kembali bekerja sebagai wanita malam. Namun Dr. Yang mencegahnya dan langsung membayar mereka sebagai tebusan untuk Nona Orchid. Dan mulai saat itu, Nona Orchid menjadi asisten di kliniknya sekaligus murid kungfu pertamanya. Keesokan harinya, di kediaman pejabat Cheng terlihat ada 2 tamu yang datang berkunjung. 2 tamu itu mengaku kalau mereka adalah penyidik dari kekaisaran. Pejabat Cheng yang tak percaya begitu saja kemudian menanyakan surat tugas resmi dari kekaisaran. Ketika akan menunjukkannya, surat itu tak ada dan malah berganti dengan gambar kera besi yang berarti surat itu sudah dicuri. Melihat gambar kera besi, pejabat Cheng pun percaya pada mereka dan mengira kera besi sudah merampok surat tugas mereka. Tak lama kemudian, kedua tamu yang mengaku penyidik itu langsung menyidang pejabat Cheng. Ia dijatuhi hukuman 30 pukulan dan penyidik memerintahkan Fox sebagai eksekutornya. Mendapat kesempatan itu, Fox pun dengan senang hati langsung memukuli pejabat Cheng sekuat tenaga. Pejabat Cheng yang tak kuat dengan hukumannya kemudian memberikan sebagian hartanya agar tak dihukum lagi. Namun, kedua penyidik itu mengatakan jika pejabat Cheng ingin bebas dari hukuman, maka ia harus membagikan semua sembako yang ia simpan kepada rakyat miskin. Mendengar itu, meski awalnya tak mau, namun setelah mendengar iming-iming naik jabatan, pejabat Cheng pun langsung membagikan semua sembakonya. Singkat cerita, setelah kedua tamu itu pergi, datanglah rombongan tamu lain yang dipimpin oleh penyidik resmi kekaisaran yang bernama Hei Hung. Yang saat sampai di sana, ia langsung mengatakan akan mengambil alih jabatan pejabat Cheng. Mendengar itu, pejabat Cheng pun tertawa karena mengira bahwa mereka semua adalah rombongan penipu. Namun, setelah Hei Hung menunjukkan surat resminya, pejabat Cheng pun akhirnya sadar kalau yang sudah menipunya adalah 2 tamu sebelumnya.
Dan faktanya, kedua tamu sebelumnya memang bukanlah penyidik dari kekaisaran. Akan tetapi, mereka berdua adalah Dr. Yang dan Nona Orchid yang menyamar. Akhirnya, setelah jabatannya diambil, pejabat Cheng pun terusir dari kediamannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di klinik Dr. Yang, Wong Pei Hung yang sudah sembuh memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Di saat itulah, ia malah bertemu dengan kelompok pencuri yang bertarung dengan ayahnya tempo hari. Akhirnya, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. 驚過你。 Ketika Wong Fei Hung mulai terdesak, Nona Orchid datang menolongnya dan langsung membawanya kembali ke klinik. Dan mulai saat itu, Dr. Yang mengajarkan kungfunya kepada Wong Fei Hung. Singkat cerita, setelah mengajarkan semua kungfunya, Dr. Yang pun mempertemukan kembali Wong Fei Hung dengan ayahnya. Kemudian, mereka pun makan bersama layaknya keluarga. Di malam harinya, saat kera besi sedang beraksi, ia tertipu oleh seorang perempuan yang dianggap orang miskin yang butuh pertolongan. Namun ternyata wanita itu anak buah Hei Hung yang sengaja berpura-pura untuk menjebaknya. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah Wong Keing juga terkena jurus tapak gorila, ia pun memilih melarikan diri seperti kera besi. Dari pertarungan itu, Wong Keing sadar bahwa orang yang ia hadapi berasal dari perguruan Shaolin, yang merupakan seorang pengkhianat yang sudah membantu pasukan dinasti Qing dalam insiden pembakaran kuil Shaolin. Sementara di klinik, Dr. Yang masih menggunakan baju kera besi baru saja tiba dengan kondisi luka yang sangat parah. Nona Orchid yang melihatnya pun langsung mengobati sesuai arahan dari Dr. Yang. Namun akibat lukanya yang parah, Dr. Yang pun akhirnya tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Wong Keing juga datang ke klinik untuk meminta pengobatan. Namun alangkah terkejutnya Wong Keing saat melihat pendekar kera besi yang ternyata adalah Dr. Yang. Wong Fei Hung yang juga berada di sana meminta ayahnya untuk tidak menangkap Dr. Yang.
Mendengar itu, Wong Keing yang mengetahui bahwa Dokter Yang adalah orang yang baik tak lagi mempermasalahkan soal kera besi. Bahkan ia justru membantu mengobati Dokter Yang. Sementara itu di kediamannya, Hei Hung memerintahkan para prajuritnya untuk mencari pendekar kera besi dan juga Wong Keing di semua klinik. Pasalnya kedua orang itu sedang mengalami luka parah akibat jurus tapak gorila miliknya. Kembali ke klinik, setelah Dokter Yang mulai pulih, ia menjelaskan alasannya menjadi kera besi dan merampok harta para pejabat yang korup. Ternyata ayahnya dulu juga seorang pejabat. Namun karena ayahnya adalah seorang pejabat yang jujur, ayahnya malah dihabisi oleh para pejabat yang korup. Itulah sebabnya ia sangat membenci para pejabat korup yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata orang itu adalah Fox, sang kepala prajurit. Ia memberitahu Nona Orchid untuk menyuruh Dokter Yang dan Wong Keing untuk segera pergi karena Hei Hung menyuruh semua prajuritnya mencari mereka. Rupanya selama ini Fox sudah mengetahui kalau Dokter Yang adalah pendekar kera besi. Yang meskipun dia seorang prajurit, Fox tak suka dengan pejabat korup yang menyengsarakan rakyatnya. Setelah menerima kabar itu, Dokter Yang dan Wong Keing pun pergi meninggalkan klinik. Tak lama setelah kepergian mereka, para biksu jahat bawahan Hei Hung datang ke klinik. Melihat kecantikan Nona Orchid, mereka kemudian mencoba melakukan hal yang tak senonoh kepadanya. Namun Nona Orchid pun tak tinggal diam, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah Wong Fei Hung kalah dan pingsan, ia kemudian dibawa ke hadapan Hei Hung untuk dijadikan sandera. Tak lama setelah itu, Nona Orchid mengabari Wong Keing dan Dokter Yang soal penculikan Wong Fei Hung di tempat persembunyian mereka. Singkat cerita, di kediaman Hei Hung, Fox yang tak tega melihat Wong Fei Hung disiksa mencoba menyelamatkannya. Ketika Fox akan dihabisi, Wong Keing datang tepat waktu, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
小木桩，为你立足之地。金剛錘，華夫藤，炎之光草，走，哎呀！兩邊起，黃皮英，你同我定啦！落火海啊！一柱定海，Dan pada akhirnya Haehung pun berhasil dikalahkan dan tewas terbakar. Keesokan harinya, setelah Haehung berhasil dikalahkan, terlihat pejabat baru yang datang untuk menggantikannya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Dr. Yang bersama Nona Orchid dan kepala prajurit Fox melepas kepergian Wong Keying dan Wong Fei Hung untuk kembali ke Fusan. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Alhamdulillah.